Sejak reformasi, reformasi ini kita menyaksikan pelemahan negara itu melalui dua instrumen besar. Satu, pelemahan TNI, dua, pelemahan intelijen. Ya. Negara itu kuat kalau dua instrumen ini kuat. Tentara yang kuat dan intelijen yang kuat. Kondisi ini, Bang Julpan, didukung oleh lemahnya diplomasi politik para diplomat kita. Saatnya bagi TNI untuk kembali bersama-sama dengan rakyat, membangun kembali. Tidak terlibat di politik. 99,9% ini polisi kita masih bagus kok. Cuma 1-2 orang saja, dan itu umumnya di Serse. Seperti yang diharapkan oleh Pak Prabowo, bahwa polisi dan tentara cuma satu, melindungi rakyat, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia. Salam buat seluruh dimanapun berada. Salam hormat buat Kakak Kisman. Nah, ini kalau di Indonesia Timur panggilnya kakak. Iya. Ya, kan? Bung Kisman. Ya kan? Jadi Bung itu panggilan ini ya. Panggilan akrab. Panggilan akrab sampai Bung Karno dan Bung Hatta itu menamakan dirinya dengan Bung. Bung Adam, Bung Sahrir. Bung Sahrir. Waduh. Bung Kisman. Kalau Bung Zulfan nggak cocok. Nggak cocok. Ya. Harus kakak gitu loh. Tengku. Aduh. Apa kabar kakak? Baik, alhamdulillah. Nampaknya kurang tidur ya, kurang istirahat. Ya, kurang istirahat. Cuma kita harus saat ini kita harus cermati terus situasi dinamika politik kekinian yang kelihatan ya beberapa momentum terakhir ini presiden kita begitu konsisten. Tiga momentum terakhir di depan Rapim TNI Polri, ulang tahun PBNU, dan belum lama ini beberapa hari lalu di Istana Bogor depan 1.004 komandan TNI. Melibatkan seluruh komandan batalion. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Luar biasa ya. Belum pernah terjadi itu. Belum pernah. Ya mungkin karena Prabowo kan dia latar belakang TNI ya. Latar belakang militer, dia tahu betul problem negara itu dari sudut pandang militer ya. Ya, itu yang memang membuat begini, Bang Julpan. Sejak reformasi, reformasi ini kita menyaksikan pelemahan negara itu melalui dua instrumen besar. Satu, pelemahan TNI, dua, pelemahan intelijen. Ya. Negara itu kuat kalau dua instrumen ini kuat. Tentara yang kuat dan intelijen yang kuat. Atau kalau kita contoh Amerika, Pentagonnya kuat, CIA-nya kuat. Semua kuat. Bahkan Amerika tuh kalau gagal dalam diplomasi politik, maka armada tempur dikirim. Itu warna dari hampir semua negara yang berhasil secara ekonomi. Itu rata-rata di-backup dengan dukungan militer yang kuat. Contohlah kita sebut siapa di kawasan Asia misalnya, Jepang dan Korea Selatan di-backup oleh armada Amerika di negaranya masing-masing. Bahkan yang paling dekat dengan kita, Singapura pun itu paksinya Amerika dan Inggris. Australia, terus Hong Kong, hampir semua lah kita sebut 90% negara yang maju secara
secara ekonomi itu di backup dengan militer yang kuat. Nah, dalam perjalanan kesejarahan kita sejak reformasi ini, entah karena faktor tentara terlibat dalam dui fungsi ABRI, ikut dalam politik, mengakibatkan kita tuh sudah sampai pada titik lihat TNI itu kayak barang apa gitu loh, barang yang ini, sehingga proses pelemahan itu berlangsung secara sistematis sampai dengan TNI menerima itu, kembali ke barak dan menyiapkan diri sebagai bagian integral dari negara dan bersama-sama dengan rakyat menikmati situasi ini. Akibatnya daya saing kita lihat semua percaturan kita di internasional begitu lemah. Begitu. Nah, kondisi ini Bang Julpan didukung oleh lemahnya diplomasi politik para diplomat kita. Ya. Kita, Bang Julpan pasti tahu, sebagai wartawan senior, Bang Julpan tahu bahwa di era kita di era Pak Adam Malik itu luar biasa. Ya. Kita jago dalam diplomasi politik internasional. Setelah Pak Adam Malik, Pak Mokhtar, dan setelah Ali Alatas. Pak Mokhtar, Habib Ali Alatas. Habib Ali Alatas ini di backup lagi dengan tim diplomat ulung, Nana Sutrisna, Makarim Wibisono, Hasan Wirayuda, di bawahnya Habib Ali Alatas, di bawahnya Makarim Wibisono, Nana Sutrisna dan Hasan Wirayuda ada Martinata Legawa, ada Dinopati Jalal. Bahkan di tim ini ada lagi bapaknya Dinopati Jalal, Kumal Jalal, yang ahli hukum laut internasional. Sehingga kita berhasil menetapkan zona ekonomi eksklusif dan itu kita berhasil. Sayangnya belakangan ini tentara kita diperlemah dalam tampilan keseharian oleh elit politik kita dan civil society. Lalu di sisi lain intelijen bersamaan, yang itu intelijen kita juga diperlemah, sehingga tampilan intelijen kita tuh tidak terlalu kuat di panggung level global. Jumlah juga jadi sedikit. Sebagai bandingan saja, saya cek pada teman-teman di BIN, ya hari ini personil BIN kita tuh paling banyak adalah 10.000. Korea Selatan, negara dengan penduduk yang jauh dari Indonesia. Bang Julpan tahu berapa jumlah personil BIN-nya Korea Selatan? 19.000 sampai 20.000. 2 kali lipat gitu. 2 kali lipat. Dan mereka berfungsi sebagai intelijen ekonomi. Mendeteksi potensi pasar di mana, mereka datang kasih tahu produsennya untuk bikin produk ini, dibutuhkan oleh negara ini. Nah, itulah yang saya lihat dalam pertemuan di Bogor kemarin itu, Pak Prabowo berupaya untuk saatnya bagi TNI untuk kembali bersama-sama dengan rakyat, membangun kembali. Tidak terlibat di politik, tapi ikut bersama-sama untuk membangun kembali bangsa kita yang secara fundamental ekonomi, sumber daya alam terutama, itu tidak layak untuk ada 25% anak Indonesia tuh miskin. Seperti diungkapkan di Pak Prabowo di kemarin pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil. Itu fakta yang hari ini kita alami. Ya. Jadi sebenarnya peran TNI ini banyak sekali bisa dimanfaatkan oleh satu negara ya untuk aktif di dalam membangun negara. Jadi misalnya infrastruktur. Kalau terlalu mahal kita menggunakan kontraktor yang besar dan kemudian biayanya membengkak, sebenarnya bisa kita manfaatkan TNI untuk membangun itu. Kita nggak usah khawatir kekurangan tenaga TNI kan. Iya. Nah, jadi begini, TNI ini kan kalau dia simpan dulu senjatanya di lemari, lalu dia bekerja di sektor pertanian, infrastruktur dan lain-lain, pada saat perang dia bisa balik lagi ambil senjata di lemari untuk perang. Dan dia sudah siap, tidak usah latihan lagi. Iya, Bang Julpan bisa lihat contoh nyata ketika tsunami Aceh. Itu jembatan yang putus.
hampir semua Kodam mengirimkan batalion sipurnya untuk menyambung jembatan yang putus dari satu tempat ke tempat lain. Jadi mobilitas ketika itu TNI yang menjadi penghubung utama untuk mobilitas barang dan jasa untuk menolong tsunami Aceh. Kasat ketika itu, Bang Ria Mijar Riyakudu, itu berkantor di Aceh. Dalam hampir sebulan lebih, itu berkantor di Aceh. Jadi kita lihat di sini bahwa betapa dalam kondisi kayak begini, peran yang dimainkan TNI itu sangat penting untuk membangun kembali kondisi bangsa yang ini. Nah, saya mengusulkan mungkin ke depan itu kita perlu menambah batalion TNI khusus untuk teritorial dan sipur yang bisa membangun terlibat bersama rakyat dalam pembangunan. Mungkin sekitar ya Bang di atas 100 batalion. Tapi batalion besar. Batalion dengan jumlah 1.000 atas lebih lah. Sehingga dengan demikian ada sekitar 100.000 anggota TNI lagi yang hadir bersama-sama dengan rakyat untuk kita mengejar ketertinggalan kita. Tampil dan hidup bersama-sama dengan rakyat, membangun kembali ketertinggalan kita yang dalam beberapa tahun terakhir ini kita tertinggal. Itu dituangkan dalam pemikiran besar, dua mazhab pemikiran besar. Kalau saya baca Pak Prabowo ini, dia paling resisten dengan penderitaan rakyat. Penderitaan rakyat itu bikin dia kadang-kadang, Bang Julpan, dia bisa meneteskan air mata. Saya dapat bocoran. Kemarin dia menghadiri datang ke sekolah memantau makan siang gratis. Ada anak SD menulis pesan untuk Presiden Prabowo yang datang menengok mereka, melihat mereka di sekolahnya, lalu dibacakan oleh ibu gurunya. Kayaknya beliau tersentuh. Mungkin saya dugaan saya bisa-bisa dia meneteskan air mata kalau sudah menyangkut dengan penderitaan rakyat. Dan itulah yang dituangkan dalam buku dia, Paradok Indonesia. Negara dengan sumber daya alam begitu melimpah, tapi rakyatnya miskin. Nah inilah, sehingga mengejar ketertinggalan ini, maka mau tak mau, kita barangkali butuh ya lebih dari 100 batalion, minimal 100. Dengan jumlah per batalionnya itu adalah 1.000 gitu loh. Karena kita jumlah TNI kita nih masih kalah dengan Turki loh. Turki itu hampir 2.000-an ini ya jumlah personil tentaranya. Kita nih cuma 500 sampai paling hari ini 600.000 lah. Belum lagi yang udah pensiun apa segala macam. Turki 1 jutaan. Lebih dari 1 juta. Hampir mendekati 2 juta. Padahal jumlah penduduk Turki kan berapa gitu lah. Atau Iran yang lebih dari 1 juta gitu. Iran hampir 1,4 ya. Iya 1,4 gitu lah. Kita paling banyak kita tuh yang reguler kita tuh paling 600 sampai 700 gitu lah. Jauh sekali dari. Ya dari dulu kan saya waktu di Komisi 1 DPR RI itu kan problem membandingkan tentara Vietnam, jumlah tentara Vietnam, tentara Indonesia dan tentara Thailand misalnya. Gaji-gaji mereka itu kan di atas kita. Saya nggak tahu sekarang ya. Nah, ini kan korupsi di negara kita banyak sekali. Triliun. Kalau kita lihat satu kasus 1 triliun, 5 triliun, 10 triliun. Ya. Kemudian ada lagi CSR dari sekian banyak BUMN. Harusnya kan ini untuk memperkuat TNI. Ya kan? Karena mereka memang punya tugas. Jadi Bung Kisman, saya dulu bersama Eros Jarot itu menghadap Gus Dur. Waktu Gus Dur presiden. Gus Dur presiden. Saya sambil sisa ya Bang. Oh ya, penonton minta maaf. Ini narasumber saya harus isap sisa nih, kalau nggak ngantuk dia. Bebas, silakan Bung Kisman. Kalau sisa kan nggak ada mereknya. Nah itu dia tuh. Kalau rokok ada mereknya. Saya kalau isap sisa makin
makin bisa lancar gitu. Ya, nampaknya podcast kita bisa 4 jam ini. Jadi ketika dengan Gus Dur, Ya, ketika kita menghadap ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada Gus Dur. Salah satu yang sampaikan Gus Dur kan dulu setiap hari Jumat itu kan selalu mendiskreditkan Polri dan TNI. Kan gitu. Nah, saya bilang Gus, kalau Gus Dur ini terus memojokkan TNI dan Polri, siapa yang mempertahankan negara ini? Ya kan? Siapa yang mempertahankan negara ini? Jadi saya minta sama Gus Dur, jangan lagi melakukan memojok-mojokkan TNI dan Polri. Saya tegas saya bilang begitu. Bersama Mas Eros, ya kan? Mas Eros ngomong politik lain lah. Dia kan agak intelektual, jadi ngomongnya agak teoritis. memang kita menyaksikan perilaku Gus Dur ketika itu hampir setiap hari Jumat itu hari untuk mendiskreditkan TNI dan Polri. Iya. Begini Bang Julpan, kita ini dalam bernegara, satu waktu mungkin terjadi vacuum of power. Kita punya presiden yang mungkin tidak punya presiden, kita mungkin tidak punya DPR, kita mungkin juga tidak punya lembaga-lembaga negara lain, termasuk mungkin tidak punya Polri. Tapi kalau kita masih punya tentara yang kuat, maka kita masih berdiri sebagai bangsa. Iya. Kenapa, Bang Julpan? Fungsi-fungsi ini, fungsi sebagai presiden bisa dibikin oleh TNI, fungsi lembaga DPR bisa dibikin oleh TNI, fungsi BPK dan fungsi Mahkamah Agung bisa, bahkan fungsi penegakan keamanan dalam negeri bisa ditangani oleh TNI. Tapi ketika kita tidak punya TNI yang kuat, dan itulah awal dari kemunduran kita sebagai bangsa. Untuk itu kita harus kembalikan TNI kita ini TNI yang lahir dari proses perjuangan. Dia berjuang bersama rakyat untuk memerdekakan bangsanya, walaupun dia baru resmi lahir tahun 45. Tapi Pak Dirman sebagai anggota Laskar Hizbullah itu sudah berjuang jauh sebelum kemerdekaan 45. Jadi apalagi TNI lahir dari sana, BKR, TKR, lalu jadi ABRI, lalu hari ini jadi TNI. Nah ini jangan lagi ke depan ini karena persoalan masa lalu yang secara hukum positif, TNI terlibat politik, lalu kita menganggap bahwa ini adalah dosa yang tidak bisa. Salah ketika kita memposisikan TNI kita seperti itu. Karena itulah dipandang oleh luar negeri dan itulah yang dimau oleh luar negeri. Ya, betul. Kan kalau kita lihat pelemahan TNI di dalam negeri kita, ABRI ya waktu itu kan bukan jalan sendiri. Itu memang ada kepentingan asing, khususnya kalau kita lihat di sini Amerika, Australia dan Inggris, itu memang ingin supaya TNI kita lemah dan mereka itu bisa menguasai, mengendalikan negara kita. Ya, mereka masuknya melalui teman-teman Bang Julpan sama saya, terutama dari LSM Menteng. Ya. Kelompok LSM Menteng itulah yang mereka pakai, ada INDI di sana, ini pakai untuk seakan-akan TNI tidak boleh tampil. Tapi alhamdulillah, selama TNI keluar dari politik, TNI menata diri, tampil secara profesional, dan akibatnya semua survei mengatakan TNI paling dicintai oleh rakyat hari ini. Ini awal yang baik untuk di era Presiden Pak Prabowo ini. Tidak ada pilihan lain. Kita harus, semua kepentingan kita adalah satu, membuat TNI yang kuat, TNI yang punya efek determinan yang kuat di global, lalu kita fungsikan untuk melindungi kepentingan rakyat. Apa yang ada di kepala Pak Prabowo kemarin yang sering Pak Prabowo dengungkan, tujuan bernegara kita. Tujuan bernegara kita tuh cuma 4. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah yang perlu dilindungi. Baru kita aktif dalam ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kalau kita punya TNI yang kuat, kita diikuti dengan intelijen kita yang kuat, lalu kita juga punya diplomat yang kuat, itu kita jadi kuat di panggung internasional. Kalau Polri gimana? Polri tetap kita perlukan yang dalam perspektif yang profesional. Tidak ada
pilihan lain. Kita perlu Polri yang profesional, tapi Polri yang balik kepada penegasan Pak Prabowo. Melindungi kepentingan rakyat. Polri yang tingkat kesuksesannya itu ditentukan oleh seberapa besar kepuasan rakyat kepada polisinya, bukan kepuasan komandan, kepuasan pimpinan, atau kepuasan kelompok-kelompok lain. Kita tetap butuh penambahan personil polisi. Personil polisi kita hari ini tuh masih berbanding dengan rasio penduduk itu 1 berbanding 500 lebih. Itu belum mencukupi. Bahkan rasio yang mungkin mendekati agak ini adalah 1 berbanding 300. Kalau enggak 1 berbanding 200 baru bisa masuk dalam sehingga kita juga butuh perekrutan anggota polisi yang banyak sehingga fungsi menjaga keamanan dalam negeri itu bisa berjalan efektif. Bersamaan dengan itu, anggota-anggota polisi yang bertugas di luar tupoksi itu fokus saja di keamanan rakyat. Ya kalau toh bersama-sama tidak apa-apa, bersama-sama dengan tentara di BNPT untuk pemberantasan terorisme, oke, kali itu memang ini. Atau bersama-sama juga dengan tentara di BNN misalnya untuk pemberantasan narkoba, oke, kita berikan ruang itu. Tapi kita koreksi, kita jaga bahwa profesionalisme itu menjadi ukuran daripada wajah polisi kita ke depan. Penegakan hukum yang profesional, tidak rekayasa perkara, tidak tampil di hanya untuk melindungi kelompok oligarki misalnya, dan lebih dari itu ke depan mungkin yang perlu kita kurangi dulu itu Kapolri dari Serse. Itu perlu kita kurangi. Mungkin yang paling tampil Kapolri itu ya dari Brimob, ya dari Intel, dan mungkin Sabara. Tapi Sabara juga ada, Serse juga. Karena suka dan tidak suka, belakangan ini ada Kapolri sejak Pak Bambang Hendarso, Pak Timur dari Lantas, Pak Tarman dari Serse, lalu Pak Badrun Haiti dari Serse, Pak Tito dari Serse, Pak Idam Ajis dari Serse, Pak Listo Sigit dari Serse, pernah jadi Kadis Serse di Polda Sulawesi Tenggara. Nah ini barangkali perlu di-ruling dulu. Karena begini Bang Julpan, dulu di zaman Orde Baru, tentara nomor 1 tuh tentara Intel. Baru berikutnya baru infanteri, baru berikutnya lagi cavalry. Nah, seseorang yang dijerumuskan ke Intel itu Anda harus siap diri dengan pensiun di pangkat. Kalau Anda tuh lulusan Akabri, maka Anda pensiun di pangkat kolonel. 3 bulan atau 2 bulan menjelang pensiun dinaikkan brigjen sampai daku brigjen. Kecuali yang khusus, yang memang dipersiapkan untuk jadi pimpinan tentara ke depan. Tapi kalau tidak, maka dia, kenapa? Karena tentara nomor 1. Tapi Intel di zaman itu boleh kaya, tapi pangkatnya sampai di brigjen aja. Kecuali memang yang dipersiapkan untuk calon pimpinan bangsa dan pimpinan TNI ke masa depan. Nah, barangkali sudah waktunya juga untuk dipikir bahwa ya kita lihat wajah-wajah Kapolri zaman dulu ya, Pak Anton Sujarwo itu dari Brimob. Barangkali perlu itu juga dipikirkan untuk di hold dulu Kapolri dari unsur Serse. Ya mungkin perlu beberapa tahun ke depan dulu, karena wajah Polri yang buram belakangan ini lebih banyak ditampilkan oleh perilaku Serse. Ya kasus
Sambo, kasus anak SMA di Semarang, siswa SMA yang ditembak, kasus Teddy Minahasa, kasus lagi Kasat Serse Polres Jakarta Selatan. Ini semua Serse dulu itu yang bikin wajah Polri kurang bagus itu Lantas. Tapi belakangan ini lebih banyak. Mungkin juga karena Kapolrinya berasal dari Serse, Bang Julpan. Mungkin walaupun itu ini. Tapi kalau mungkin Kapolrinya itu dari non Serse, taruhlah SDM atau Intel atau Brimob, mungkin anggota Serse itu mikir-mikir, maaf, mikir-mikir untuk dia mau berbuat yang tidak profesional. Nah ini supaya perilaku anggota Serse juga perlu kita perbaiki. Janganlah kita masih butuh, Bang Julpan, 99,9% ini polisi kita masih bagus kok. Cuma 1-2 orang saja, dan itu umumnya di Serse. Sehingga dengan kalau saja Pak Prabowo ambil Kapolri ke depan ini tidak dari Serse, maka mudah-mudahan saja ada efek psikologis. Ya yang paling berdarah-darah di lapangan ya Brimob sebetulnya sih. Yang paling ini, terus Intel yang banyak ini. Dan ya kalau bisa lah jabatan-jabatan ya sesuai dengan tupoksinya lah. Kayak Kabak Intelkam. Itu betul-betul harus diduduki oleh orang Intel, bukan orang Serse yang ditaruh di Kabak Intelkam gitu loh. Ini beberapa Kabak Intelkam terakhir ini hampir bukan orang Intel. Ya, saya mencatat taruhlah Doviri, sekarang Sahardianto, Wahyu Widada, kalau Pak Suntana dari Intel, memang dia orang Intel. Sebelumnya ada Unggung Cahyono. Jadi jangan ada Pak Ali juga gitu loh. Nur Ali kalau tidak salah itu orang ya. Kalau bisa ini untuk Pak Listio Sigit dan Kapolri baru nanti, kita mencintai polisi kok, dan kita peduli dengan polisi yang baik. Tapi penempatan juga harus sesuai dengan keahliannya. Jangan sampai terlalu lama jabatan Kabak Intelkam itu tidak diduduki oleh Intel. Kalau ada dari sekitar saya runut itu, Bang Julpan, kalau ada sekitar 15, mungkin 8, 9 sampai 10 itu bukan orang Intel. Nah, kita mau bicara profesionalisme apa di sini? Itu jangan jadi tempat untuk cuma sekedar orang naik pangkat gitu lah. Nah, itu jangan. Pak Lutfi dari Intel, Pak bekas Kapolda Papua ini itu juga dari Intel. Tapi banyak sekali yang bukan dari Intel, tapi sekedar cantolang untuk dinaikin jadi bintang 3. Ini jangan. Ini kita ingin polisi yang baik. Kita tetap butuh polisi yang tampil berwibawa di mata masyarakat. Untuk itu penempatan orang juga harus profesional dengan keahliannya gitu lah. Ya kan Pak Listio Sigit itu pernah bilang kan dulu waktu menjelang Pilpres itu, ikan itu kalau busuk, ikan apa? Oh, itu dia sampaikan ketika dia mengikuti fit and proper test di DPR. Dia mengutip Marcus Tullius Cicero, filosof Yunani, bahwa ikan itu busuk dari kepala. Untuk itu kalau di kepala busuk, maka harus kepalanya dipisahkan dari badan supaya badan ikan yang lain harus diselamatkan. Ya, saya pikir Palestino harus memulai dari dirinya gitu loh. Yeah, yeah. Harus dari dirinya. Kalau hari ini tampilan dia bagus-bagus saja, oke.
Tapi kalau dia sendiri yang paling tahu bahwa apakah tampilan dia hari ini tidak baik-baik saja, sehingga wajah polisi hari ini suka dan tidak suka, kita harus bilang bahwa dia ada dalam jatuh dalam titik yang sangat rendah sekali. Saya lagi-lagi saya adalah civil society yang ikut serta dengan civil society lain. Keluarkan polisi dari tentara. Ingat Bang Julpan, tidak ada satu anggota polisi pun yang berjasa berkeringat untuk mengeluarkan polisi dari tentara. Kerja untuk mengeluarkan polisi dari tentara itu adalah kerjanya civil society. Aktivis 98 ketika itu. Ya Bang Julpan adalah aktivis yang aktivis wartawan ketika itu gitu loh. Saya udah di DPR ya. Iya. 99 ya. Iya, tapi dimulai dari 97 98 gitu loh. Ya. Dan itu prosesnya panjang. Nah, itu karena kita mengharapkan polisi yang profesional. Tujuannya kan cuma satu. Mengharapkan profesional yang tampil profesional, tidak lagi di bawah tekanan TNI, tekanan ABRI ketika itu. Nah, sayang sekali kalau hari ini kita sedih sekali melihat fakta hari ini. Tapi saya berpesan kepada Palistio bahwa insya Allah polisi kita masih baik, dan kepada para jajaran bintang 3 yang ada di sekitar Palistio, jangan segan-segan juga untuk mengingatkan beliau demi marwah, menjaga marwah dan martabat polisi. Ya, Adinda Komjen Fadil Imran, ada Adinda Wahyu Widada, ada Adinda Sahar Dianto, dan komjen-komjen yang lain. Jangan segan-segan untuk mengingatkan Palistio tentang perlunya kita sama-sama menjaga profesionalisme polisi. Saya dari luar tidak bergeser sedikit pun untuk dukungan kepada polisi seperti yang diamanahkan oleh abang-abang senior polisi. Ayo, mari yuk kita jaga polisi kita perbaiki polisi kita agar tupoksinya tetap profesional untuk menjaga keamanan rakyat. Seperti yang diharapkan oleh Pak Prabowo, bahwa polisi dan tentara cuma satu, melindungi rakyat, bangsa dan negara. Gitu. Ya, begini Bung Kisman, sebenarnya organisasi apapun kita tidak membutuhkan komandan. Ya kan? Kapolri itu statusnya bukan komandan. Panglima TNI itu statusnya bukan komandan, tapi leader. Ya, leader, dia pemimpin. Komandan itu adalah salah satu bagian tugas dia kalau dia menjabat Kapolri. Ya. Nah, leader itu penting. Karena dalam leadership itu ada upaya untuk menjadi contoh atau model bagi organisasi ataupun bagi anggotanya untuk melakukan sesuatu yang punya nilai. Dari sudut pandang moral itu dianggap positif kan gitu. Kalau bahasanya Ustadz Julpan Lindan namanya teladan. Tauladan. Nah, itu bahasa yang sering dipakai oleh Ustadz Julpan Lindan masih jadi wartawan, aktivis maupun sampai hari ini. Tampilan dari profil pimpinan itu kesampingkan itu komandan. Iya. Lalu lebih banyak teladan dan contoh baik yang harus dipraktikkan kepada anggota gitu lah. Itulah leader. Jadi sebenarnya Pak Prabowo kalau ingin membangun TNI Polri yang capable, Polri yang mengabdi kepada rakyat, Polri yang memang bisa membantu membangun negara bersama-sama dia, harus dicari pemimpin Polri dan pemimpin TNI itu yang punya leadership. Artinya tidak memikirkan dirinya, kemudian tidak korup. Nah, tinggal nanti diselidiki aja. Kalau memang hasil bukan studi ya, atau paling tidak hasil penelusuran Pak Prabowo sebagai presiden. Kalau memang Pak Sigit ini dianggap bukan seorang yang korup dan Panglima TNI bukan seorang yang korup, tidak ada salahnya kalau ini dilanjutkan. Tapi kalau
dirasakan memang ada kekurangan, ya memang harus diganti. Dan apalagi periodenya udah lama ya. Pak Sigit ini jadi dalam catatan saya Kapolri terlama dalam sejarah reformasi. Hampir 8 tahun ya. 4 tahun. Hah? 4 tahun. Dia mengganti Pak Idam di tahun 2020 kalau nggak salah tuh 21 ganti Pak Idam. Pak Jokowi terpilih lagi 2019. 1 tahun Pak Idam menjabat. Jadi Pak Sigit mulainya tuh kalau nggak salah awal 2021. Sampai sekarang ini sudah 4 tahun. 4 tahun. Ini Kapolri terlama dalam sejarah reformasi, sejak reformasi. Biasanya 2 tahun, 3 tahun cukup. Karena kita harus pertimbangkan kejenuhan juga. Pak Sigit juga harus kita kasih kasih ruang untuk dia mengabdi sudah lama lah. Sehingga perlu dia juga hak pribadi dia juga harus kita hargai untuk dia menikmati masa pengabdian dia di luar polisi. Dikasih kepercayaan untuk mungkin kalau dia masih layak ya mungkin kasih jabatan menteri di resapel nanti itu. Sehingga siklus regenerasi itu bisa jalan. Ya. Itu yang Artinya kita harapkan Pak Sigit ini karena masih muda. Ya, sedangkan Pak Panglima TNI itu memang Agustus nanti pensiun. Sehingga bakal terjadi rotasi di kalangan TNI juga. Kalau menurut rotasi itu kan biasanya kalau pada masa Gus Dur itu kan digilir ya dari 3 angkatan ya. Iya, cuma itu bukan undang-undang. Ya, ya. Zaman Pak SBY juga. Pak SBY itu Gus Dur itu Panglima TNI dari non Angkatan Darat itu adalah Pak Widodo AS. Setelah berakhir Pak Widodo AS diganti Bu Mega, balik lagi Angkatan Darat Pak Endriaton Sutarto. Lalu habis Pak Endriaton Sutarto, begitu Pak SBY naik, itu Joko Suyanto jadi Panglima. Setelah Joko Suyanto itu kalau nggak salah Joko Santoso. Bukan. Agus Wartono atau Joko Santoso. Nah, baru setelah habis itu yang jadi Panglima adalah Pak Muldoko. Nah, Pak Muldoko di ujung Pak SBY baru ganti dengan Pak Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio lalu Hadi Cahyanto. Itu tidak standar baku, tergantung kebutuhan presiden. Kalau presidennya butuh memang dari darat, angkatan darat ya darat, laut ya laut. Pertimbangan strategis, pertimbangan strategis presiden terhadap kebutuhan situasional itu menjadi barometer. Di hebatnya di TNI itu tidak pernah mempersoalkan siapa yang menjadi panglima. Habis Pak Andika kemarin, Pak Yudo Margono, nggak sangat solid sekali. Ya. Kalau yang pernah terjadi itu adalah di era reformasi ketika Gus Dur berakhir dan Mega itu kan di polisi ada pengkebuan. Bang Julpan ketika itu tampil menjadi penyelamat karena Pak Bimantoro yang mau mundur, tapi datang ke Bu Mega, Bu Meganya sudah tidak tidur, tidak menemukan. Pak Bimantoronya mau mundur karena tidak kuat menghadapi tekanan dari Gus Dur. Saya ingat itu Bang Julpan pukul-pukul mobilnya Pak Bimantoro gitu loh. Turun lagi Pak Bimantoro dari mobil dan Bang Julpan masuk pertemukan lagi dengan Bu Mega. Saya ingat itu kejadian sejarah itu. Ya, itu situasi dulu gitu lah. Situasi sekarang polisi sangat solid, sangat sudah bagus. Cuma belakangan ini karena mungkin banyak cawe-cawe di luar oknumnya, oknum komandan terutama itu banyak cawe-cawe di luar tupoksi utamanya. Akibatnya muncullah lagi-lagi kita sangat miris dengan sebutan parcok.
Parcok itu sebutan untuk Polri. polisi partai coklat. Disinonimkan dengan coklat itu maksudnya adalah polisi. Nah, ini butuh kerja keras dari civil society yang berjasa mengeluarkan polisi dari tentara di 9798 sampai dengan proses lahirnya undang-undang kepolisian. Lalu polisinya sendiri juga harus berbenah ke dalam. Sayang sekali kalau polisi jauh dari masyarakat, karena polisi butuh dukungan masyarakat. Nah, ini yang barangkali sinergi ini yang perlu kita kentalkan lagi ke depan, sehingga kita butuh polisi, tapi polisi yang profesional, polisi yang mengerti tujuan dia ada, polisi yang mengerti semua yang dipakai oleh dia dari ujung kaki sampai ujung rambut adalah milik rakyat dan dibeli dengan pajak rakyat. Untuk itu penggunaannya hanya untuk melindungi rakyat, bangsa dan negara. Kakak sisa dulu saya mau cerita sekarang. Iya. Kalau enggak sisanya mati sendiri. Ya. Jadi kakak tadi cerita tentang Pak Bimantoro. Jadi Gus Dur itu ingin menggantikan Bimantoro dan Hairudin Ismail. Hairudin Ismail kan Wakapolri. Ingin menggantikan supaya Bimantoro diganti oleh Hairudin. Tapi DPR waktu itu kan menolak. Nolak. Ya, DPR menolak. Karena saya di Komisi 1, waktu itu Polri masih di Komisi 1. Satu. Belum di Komisi 3 seperti sekarang. Nah, lalu sore-sore Pak Bimantoro itu datang ke Teguh Umar. Ibu Mega waktu itu masih Wapres. Pukul 3 sore, saya ingat sekali. Saya lagi ngobrol sama Pak Taufik di ruang lain. Waktu saya mau ke toilet, saya lihat kok ada mobil bintang 4. Parkir dan mau keluar. Saya tanya sama, saya tanya sama adik iparnya SBY, siapa itu? Yang kasar kemudian. Pak Pramono Edi. Pramono Edi. Ajudan Bu Mega waktu itu. Ya, atau Pak BG, ajudannya. Ya, mereka tuh masih letkol waktu itu. Kolonel. Untuk jadi ajudan presiden, kolonel. Ya, bukan presiden, wakil presiden. Enggak, sama. Presiden ya? dan wakil presiden sama kolonel. Kolonel, saya tanya, itu siapa? Pak Bimantoro, kenapa? Ajudan bilang, beliau bawa surat mau mengundurkan diri. Langsung saya lempar handphone saya. Karena kan kalau saya kejar nggak sempat. Saya lempar handphone saya, kena bagasi mobilnya. Langsung saya bilang, saya pukul-pukul, mundur. Masuk lagi. Akhirnya Pak Bimantoro ini masuk lagi ke dalam. Ada apa Pak Bim? Ya, saya diultimatum oleh Gus Dur. 1, saya dipecat, diberhentikan, atau saya mengundurkan diri. Dua-duanya tidak boleh, saya bilang. Oh, Bang Julpan bilang Pak Bimantoro dua-duanya tidak boleh? Dua-duanya tidak boleh. Ya kan? Langsung saya kasih tahu Pak. Ini sejarah nih Bang Julpan. Oh iya, itu real. Ibu Mega pun juga bisa bicara. Saya bilang sama Pak Taufik, Mas. Pak Bimantoro masih hidup juga. Ya, Mas, ini gawat. Kenapa? Pak Bim ini udah bikin surat mau mengundurkan diri. Kok kasih tahu Mbak Mega? Saya bilang Mbak Mega tidur. Kita bangunin deh, kata Pak Taufik. Bangunin, saya ketok pintu kamar, karena kamar Mbak Mega di Teguh Umar itu di sebelah ruang tamu. Nah, tidak di atas, di sebelah ruang tamu. Saya ketok. Ibu bangun. Ya kan, namanya orang baru bangun tidur siang kan agak, ada apa Zulfan? Bu, ini Pak Bimantoro mau mengundurkan diri. Terus jangan kasih, saya bilang. Mana Pak Bim? Panggil Pak Bim masuk, duduk sama ibu. Saya telepon pers. Wartawan-wartawan saya telepon. Saya telepon Akbar Tanjung. Saya telepon Amin Rais. Saya telepon si Ginanjar waktu itu. Oh, pimpinan MPR. Nah, termasuk Ketua Umum PKB siapa? Almarhum? Matori Abdul Jalil. Saya telepon semua, bikin konferensi pers. Nyatakan bahwa kita menolak tekanan Gus Dur kepada Bimantoro untuk mengundurkan diri. Saya sendiri, ya, saya juga konferensi pers di Teguh Umar, gitu. Nah ternyata ini adalah pembicaraan di istana Gus Dur, Hairudin, Rahmawati dan suaminya Rahmawati. Bimantoro dihadapkan dengan 4 orang ini. Jadi orang-orang inilah yang juga ikut mempengaruhi Gus Dur. Ada Rahmawati, suaminya, dan Hairudin Ismail.
waktu itu di istana. Nah jadi akhirnya tidak jadi mundur. Karena Bimantoro tidak jadi mundur, Gus Dur mengambil langkah ingin membubarkan DPR. Oh iya. Karena begini, kalau Khairuddin yang menjadi Kapolri, Gus Dur berpikir bisa menangkap waktu itu beberapa orang yang vokal di DPR, termasuk saya, Alvin Lee, Didi Supriyanto, ya kan, beberapa ada Adik Komarudin. Oh begitu Khairuddin jadi Kapolri, Ini kita- yang ditangkap duluan tuh ya, Ya, yang ini. geng-geng yang Ini. keras ini. Nah, ya kan, jadi gagal. Akhirnya Gus Dur mau bubarkan mau bikin dekret kan, Iya. untuk membubarkan DPR MPR, nggak jadi. Akhir justru kita yang memberhentikan Gus Dur kemudian. Itu ceritanya Kak. Dan SK Bu Mega pertama jadi Kapolri adalah mencabut pengangkatan Harun Ismail sebagai Oh, Kapolri. Kapolri. Iya. Kapolri. Dan mengaktifkan kembali Bimantoro. Bimantoro existing sebagai Kapolri sampai diganti dengan pada Ibatiar. Iya, itu Pak Bimantoro kalau tanya itu benar, tanya dia masih hidup kan? Jadi Bang Julpan lemparnya pakai handphone. Karena kalau lari nggak terkejar lagi. Dia keburu belok. Karena garasi kan udah dibuka, gitu kan. Saya suruh mundur, masuk. Kenapa Pak? Saya bilang. Ya ini saya diperintah sama Presiden. Ultimatumnya saya mundur atau diberhentikan. Dua-duanya tidak boleh. Saya bilang Bapak masuk lagi. Ya itulah wujud dari kepedulian kita kepada polisi yang Kita nggak mau polisi diadu domba. Nah. Karena kan prinsipnya begini. Kalau main begini kan bahaya, copot-copot di tengah jalan tanpa lewat prosedur. Pak Sigit pun kalau mau diganti nggak boleh dicopot. Tetapi prosedur ada penggantinya. Penggantinya ini kemudian dibawa ke DPR. DPR ikut fit and proper test di Komisi 3. Iya, bukan main tunjuk-tunjuk aja, nggak bisa. Saya lihat kalau hemat saya Pak Sigit ini tercatat dalam sejarah sebagai Kapolri terlama. Kapolri terlama yang tidak biasa-biasa saja. Banyak beban yang dia pikul terlalu berat. Sehingga khawatirnya kalau ini makin lama dia menjabat, saya khawatir beban polisi jadi susah untuk comeback memperbaiki diri menuju harapan dari Pak Presiden Prabowo. Sehingga mungkin dulu Pak Endy Hartono itu berkali-kali minta mundur. Ajukan pengunduran diri kepada Bu Mega. Iya. Dan segera ajukan Bang Ria Mijar, Pak Ria Mijar jadi Panglima TNI, tapi karena beberapa kali tertunda, akibatnya Pak Bu Mega ajukan Pak Ria Mijar tuh di injury time. Ya pada saat SBY sudah terpilih jadi Terpilih. presiden. Nah, itu akibatnya tidak diproses lagi oleh DPR periode sebelumnya gitu loh. Iya, iya. Itu yang ini sehingga ya mungkin Pak Sigit jalan terbaik dua datang kepada Pak Prabowo, Pak saya sudah terlalu lama jadi Kapolri dan mungkin Bapak perlu tim yang solid, bagus, segar lah. sehingga bisa kita sama-sama saya backup dari luar. Ya atau kan bisa Pak Sigit menjabat salah satu yang bisa kepala bin misalnya kan, bisa menjadi Semua bisa. banyak. Salah satu menteri bisa. Ya salah satu menteri. Gitu. Ya membackup. Atau Pak Prabowo bikin menteri baru lagi, namanya menteri. Kalau saya usulnya namanya Menteri Keamanan Nasional, yang mungkin aja dipimpin oleh Pak Sigit. Pak Sigit. Tapi Kapolrinya supaya kenapa itu penting, Pak Bang Julpan? Bang Julpan masih ingat perang Irak, Operasi Badai Gurun. Itu Kepala Staf Angkatan Udara itu dipecat oleh Menteri Pertahanan ketika itu, kalau nggak salah Volwell-Voits. Karena dia mengomentari kurang berhasilnya penyerangan pesawat-pesawat tempur Amerika di Irak. Kurang berhasil. Panglima Operasi Badai Gurun ketika itu kalau nggak salah Jenderal Norman Schwarzkopf. Nah, itu Norman Schwarzkopf juga kecewa karena Kulit hitam itu. ya Norman Schwarzkopf kecewa karena penyerangan pertama dari pesawat-pesawat tempur Amerika itu kurang berhasil sesuai dengan ini. Lalu
kepala staf bilang, ngomong ke pers gitu. Bagaimana berhasil orang pesawat yang diberikan kepada kita, pesawat-pesawat lama gitu. Itu langsung besoknya kepala staf Angkatan Udara Amerika dipecat oleh Menteri Pertahanan. Mengapa? Karena di struktur militer Amerika itu, Bang Julpan, ada 4 kepala staf. Laut, darat, udara, dan marinir. Marinir di Amerika tuh punya kepala staf sendiri. Peter Pett, Panglima Kepala Staf Gabungan Tentara Amerika, semacam Panglima itu dari marinir. Gitu lah. Nah, 4 kepala staf ini sudah disiapkan sekretaris kepala staf. Jadi semacam sekretaris dari sipil, bukan militer. Nah, tugas daripada sekretaris kepala staf, misalnya sekjen begitulah, itu dialah yang membicarakan tentang wilayah politik. Dialah yang bicara dengan DPR. Dia bicara dengan Pentagon bahwa kita butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Jangan dikomentari di wilayah politik keluar tentang kebijakan politik. Waktu itu wartawan tanya kepada Menteri Pertahanan, saya ingat kalau tidak salah itu Wolfowitz. Kenapa Anda pecat kepala staf Angkatan Udara Amerika pada saat Amerika sedang beroperasi pertama kali mau masuk operasi Badai Gurun di Irak. Dia bilang dia tidak berhak untuk mengomentari wilayah politik. Udah ada orang yang ditunjuk di staf dia itu dari sipil untuk bicara tentang wilayah politik. Dia cuma menggunakan semua peralatan. Kalau dia tidak setuju, dia diam atau mundur. Tapi bukan dia. Jadi mengomentari wilayah politik itu di Amerika itu pelanggaran berat. Nah, kemarin Pak Sigit mungkin juga saya berprasangka baik terlalu lama Pak Sigit, sehingga kadang-kadang kurang teliti bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dikomentari seperti jenuh juga ya. Seperti prolegnas di DPR, pembahasan RUU kepolisian di DPR sama dengan TNI. Mungkin juga karena faktor lama Bang Julpan. Itu yang tapi lebih baik dalam posisi yang masih baik ini Pak Sigit mundur lalu kasih Pak Presiden Prabowo untuk menata polisi daripada nanti mungkin mundurnya ada masalah yang tidak kita inginkan bersama. Baik Kakak, kita sudah hampir 1 jam ya kita ngobrol ya. Iya, udah maghrib juga nih. Api sisa pun sudah mau habis. Iya. Iya kan? Nah, saya kira kita pasti mendoakan dan mengharapkan TNI dan Polri kita ini menjadi kuat, solid. Tidak ada pilihan lain. Dan dicintai oleh rakyat, profesional, sehingga bisa membangun bangsa dan negara lebih baik. Pak Prabowo sudah melakukan penghematan. Kalau bisa, mungkin tahun ini tidak. Tapi direncanakan ke depan itu penambahan polisi dalam jumlah yang tadi agak mendekati rasio dengan jumlah masyarakat. Begitu juga TNI. Tapi satu Bang Julpan yang tidak boleh kita lupakan, penghematan juga harus dilakukan di BUMN. Ya. Karena direksi dan komisaris BUMN ini gajinya tidak berbanding lurus dengan prestasi yang mereka dapat. Kadang-kadang BUMN-nya rugi, tapi direksi komisaris terima tantiem. Tantiem gajinya sudah ratusan juta, puluhan ratusan juta, bahkan tahun itu sampai miliaran, tapi masih dapat tantiem. Ini juga perlu menjadi perhatian dari Pak Presiden Prabowo, sehingga penghematan juga harus dilakukan di jajaran BUMN, jangan cuma di APBN saja, tapi di jajaran BUMN juga ke sana. Mereka mengelola tiap tahun itu BUMN mengelola sekitar 9.000 sampai 10.000 triliun itu aset. Ya itu tinggal Pak Prabowo panggil Pak Erik ya. Iya. Dan nanti ada Danantara gitu lah. Undang-undangnya lagi dibahas di DPR. Ya, itu semuanya bisa mengkonsolidasikan BUMN khususnya dalam biaya dan apa yang dihasilkan bisa kembali kepada Hebat negara. Pak Prabowo, kita kurang uang tapi dia tidak utang. Ini saya ajukan jempol 2 buat Pak Prabowo. Bikin penghematan ke dalam, koreksi APBN yang perlu dilakukan penghematan, ATK yang tidak perlu. Ada kementerian dan lembaga yang tiap tahun bikin pengadaan mobil.
Kan nggak perlu gitu loh. Iya 3 tahun kek, kalau nggak 5 tahun gitu loh. Ini enggak. Jadi banyak belanja hebat lah. Udahlah, Mobil itu kan minimal 5 tahun. udahlah bikin pengamatan. Sekarang Pak Prabowo sudah sortir di APBN sampai dengan satuan 9. Perlu juga di BUMN juga karena kebocoran di sana juga tidak kalah besar gitu lah. Ya, setuju Kakak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jul. Silakan lanjutkan sisanya. Iya, ini lah.